Baik, jadi untuk materi minggu ketiga ada pembahasan tentang definisi test case, ada white box testing, ada black box testing, dan juga ada perbedaan white box dan black box testing. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke objektivitas materi, ya, itu ada dua. Yang pertama ada pemahaman terhadap sebuah test case, yaitu memberikan pemahaman terhadap test case sebagai salah satu dasar dari testing. Lalu ada juga dasar-dasar metode desain test case yang memberikan pemahaman terhadap dasar-dasar metode desain test case dan contohnya. Jadi objektivitas dan tujuan dari pembelajaran pada minggu ketiga kali ini yaitu materi pengujian perangkat lunak dirancang dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep dan praktik pengujian. Fokus utamanya adalah memberikan pemahaman mendalam tentang test case sebagai fundamental dari proses pengujian. Selain itu, materi ini juga bertujuan untuk membekali pembelajar dengan pengetahuan tentang bagaimana metode desain test case beserta contoh penerapannya. Pemahaman ini juga penting untuk mengembangkan kemampuan dalam merancang dan melaksanakan pengujian yang efektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan nantinya. Selanjutnya adalah prinsip desain dari test case, yang di sini ada dua. Yang pertama mencakup fitur. Desain test case harus mencakup semua fitur yang diperlukan oleh sistem. Yang kedua ada test case seperlunya, jadi jangan buat test case yang berlebih-lebihan. Dan dalam desain test case ini ada dua prinsip fundamental yang harus diperhatikan, yaitu lagi prinsip pertama adalah cakupan yang komprehensif, di mana test case ini harus mampu menguji seluruh aspek penting dari sistem yang dikembangkan, termasuk pengujian untuk kasus normal maupun kasus-kasus khusus yang terjadi. Lalu yang kedua ada efisiensi, yang menekankan pentingnya menghindari pengujian yang berlebih-lebihan seperti poin kedua tadi, atau untuk menghindari terjadinya redundant atau redundancy. Dan kedua prinsip ini harus seimbang untuk menciptakan strategi pengujian yang efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Terus selanjutnya ada tantangan dari desain sistem ini. Ada dua yang saya sebutkan. Yang pertama ada keselarasan, jadi desain pengetesan untuk software harus seimbang atau sama dengan desain produk yang akan diuji. Lalu ada juga efisiensi dan efektivitas, yaitu harus berfokus pada objektivitas testing untuk menemukan error dengan usaha dan waktu yang minimum. Jadi untuk merancang sebuah pengujian perangkat lunak itu kita mengerjakan beberapa tantangan yang perlu untuk diatasi. Tantangan paling utama yaitu memastikan bahwa desain pengujian setara dengan kompleksitas produk yang akan diuji nanti. Ini berarti tim pengujian harus memahami secara mendalam tentang produk yang akan diuji dan mampu merancang pengujian yang sesuai. Selain itu, pengujian juga harus berfokus pada objektivitas dalam menemukan kesalahan dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang minimal atau minimum. Jadi hal ini membutuhkan keseimbangan antara ketelitian pengujian dan efisiensi untuk pelaksanaannya. Lalu ada metode desain dari test case. Di sini ada perkembangan metode dengan berbagai macam metode desain test case itu sudah berkembang, dan juga penggunaan metode mampu untuk memastikan keutuhan testing dan meningkatkan presentasi untuk menemukan sebuah error. Jadi seiring dengan perkembangan zaman atau teknologi, ini metode desain test case juga terus berkembang dengan berbagai metode baru telah muncul untuk membantu memastikan keutuhan pengujian dan meningkatkan kemungkinan untuk menemukan sebuah kesalahan atau error. Dan juga perkembangan ini mencakup integrasi dengan praktek pengembangan modern seperti Agile dan DevOps, serta penggunaan integrasi dengan praktek alat otomatisasi untuk pengujian. Metode-metode ini itu tidak hanya membantu untuk meningkatkan efektivitas pengujian, tetapi juga memungkinkan tim pengembang untuk melakukan pengujian secara lebih efisien dan juga konsisten. Lalu untuk definisi dari test case ini sendiri adalah sebuah tes yang dilakukan berlandaskan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi ataupun hasil yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan untuk kegunaannya itu untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi itu dari black box testing. Lalu selanjutnya untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap desain itu dari black testing. Jadi test case itu merupakan sebuah prosedur pengujian yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Pada dasarnya test case ini terdiri dari 3 elemen utama yang saling terkait, yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu inisialisasi, yang merupakan kondisi awal atau persiapan sebelum pengujian dilakukan, seperti pengaturan database atau konfigurasi sistem. Yang kedua, ada masukan atau input yang akan diuji, yang bisa berupa berbagai jenis data atau aksi pengguna. Lalu yang ketiga, ada hasil yang diharapkan, yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengujian.
Dan ketiga, elemen ini bekerja sama untuk memastikan bahwa pengujian dilakukan secara terstruktur dan dapat memberikan hasil yang dapat diukur dengan jelas. Lalu untuk pendekatan pengujian di sini kita hanya akan membahas dua, yaitu black box testing dan white box testing. Jadi black box testing itu merupakan fungsi untuk menguji fungsi yang dispesifikasikan untuk memastikan operasional yang diharapkan dan guna untuk menemukan sebuah error. Lalu untuk white box testing sendiri itu menguji operasi internal produk untuk memastikan semua komponen berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan saat awal pendesignan atau awal pengembangan aplikasi tersebut. Jadi lebih singkatnya, white box ini berfokus pada pengujian struktur internal sistem. Pendekatan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang kode program dan arsitektur sistem tersebut. Jadi penguji memeriksa alur logika program, memastikan setiap jalur eksekusi berfungsi dengan benar, dan memverifikasi bahwa semua komponen internal itu bekerja sama sesuai dengan spesifikasi. Namun untuk white box testing ini sangat penting untuk memastikan kualitas implementasi teknis dan mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terdeteksi melalui pengujian fungsional saja. Dan untuk lanjutan dari black box testing, itu merupakan pendekatan pengujian yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur internalnya. Jadi dalam pendekatan ini itu penguji memerlukan sistem seperti kotak hitam yang dimana mereka hanya dapat melihat input dan output yang dihasilkan. Jadi pengujian dilakukan dengan memberikan berbagai input dan memverifikasi apakah output yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Metode ini itu sangat efektif untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat mengidentifikasi masalah dari perspektif pengguna akhir seperti itu. White box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menganalisis struktur internal program. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh pengembang atau tester yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kode, sumber, dan sistem. Fokus utamanya adalah pada alur program, keputusan yang diambil, dan pengelolaan data untuk memastikan semua bagian berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, menemukan kesalahan. White box testing bertujuan untuk mengidentifikasi bug dalam kode dengan menganalisis struktur internal program. Yang kedua, memeriksa logika program. White box testing memastikan bahwa alur logika dalam kode sudah sesuai dengan yang diharapkan dan tidak mengandung kesalahan saat pemrosesan data. Ketiga, peningkatan kinerja. Dengan mengoptimalkan kode dan menghilangkan bagian yang tidak efisien, white box testing membantu meningkatkan kecepatan eksekusi pada program. Lalu memastikan pengelolaan data. White box testing ini juga memastikan bahwa data diakses dan disimpan dengan benar sesuai dengan aturan dan standar keamanan. Selanjutnya adalah karakteristik. Yang pertama, akses ke kode sumber. Tester mendapat akses langsung menuju kode agar dapat merancang pengujian secara mendalam dan spesifik. Yang kedua, fokus pada alur dan struktur program. White box testing berfokus pada struktur dan logika program, sehingga setiap pernyataan dalam kode akan diuji secara menyeluruh. Dan yang ketiga, adanya deteksi awal terhadap kerentanan sistem. Dengan pemeriksaan kode, tester dapat menemukan celah kerentanan awal sebelum program itu diluncurkan. Selanjutnya adalah metode. Yang pertama adalah statement coverage, pengujian seluruh pernyataan dalam kode untuk memastikan bahwa setiap baris kode dieksekusi setidaknya sekali. Yang kedua yaitu branch coverage, yaitu pengujian seluruh cabang dalam kode untuk memastikan bahwa setiap jalur logika dievaluasi baik yang benar maupun salah. Misalnya kode if bercabang menuju yes atau no. Lalu yang ketiga adalah path coverage, yaitu pengujian seluruh jalur unik dalam kode untuk memastikan bahwa setiap kemungkinan rute telah dievaluasi selama pengujian. Misalnya dari kode if akan menuju kode execute atau execute lalu print. Kemudian kelebihan. Yang pertama, menemukan bug tersembunyi. White box testing dapat menemukan bug yang tidak terdeteksi dalam pengujian black box, terutama masalah yang berkaitan dengan logika dan alur kode. Yang kedua, meningkatkan dokumentasi kode.
Metode ini juga dapat mendorong developer atau pengembang untuk mendokumentasikan kode dengan lebih baik untuk meningkatkan pemahaman dan pemeliharaan kode pada masa mendatang. Dan yang ketiga adalah penjaminan kualitas program. Metode ini dapat menjamin kualitas program, mengingat seluruh kode dan jalur logika telah diuji dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, kompleksitas yang tinggi. Testing model ini dapat menjadi sangat kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur kodenya. Yang kedua, membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi. Melakukan white box testing seringkali memakan waktu dan biaya yang lebih tinggi karena memerlukan analisis yang mendetail dan pengujian yang menyeluruh. Dan yang ketiga yaitu sulit mengatur ulang. Jika ada perubahan besar pada struktur kode, maka pengujian white box yang telah dilakukan sebelumnya itu perlu diatur ulang atau disesuaikan kembali. Selanjutnya adalah contoh white box testing. Misalkan ada fungsi sederhana untuk menentukan apakah suatu bilangan adalah bilangan prima. Jadi kita punya fungsi sederhana yaitu is prime n yang digunakan buat ngecek apakah suatu bilangan itu bilangan prima atau bukan. Untuk cara kerja fungsi ini yang pertama, kalau n kurang dari sama dengan 1 langsung dikembalikan ke false karena bilangan prima itu minimal 2 ke atas. Kemudian fungsi bakal ngeloop dari angka 2 sampai akar kuadrat dari n. Kalau n bisa dibagi habis oleh angka di dalam loop, berarti bukan bilangan prima dan dikembalikan false. Selanjutnya, kalau nggak ada pembagi habis, berarti bilangan tersebut prima dan fungsi bakal mengembalikan true. Nah, dalam white box testing, kita perlu memastikan bahwa semua bagian kode sudah diuji dengan beberapa metode. Yang pertama, dengan metode statement coverage atau cakupan pernyataan. Di sini kita mengecek apakah semua baris kode dijalankan minimal sekali. Yang pertama dengan uji dengan n sama dengan 2. Di sini fungsi akan masuk ke perulangan tapi tidak ada pembagi habis, jadi mengembalikan true. Untuk yang kedua yaitu uji dengan n sama dengan 1. Di sini langsung masuk ke kondisi if n kurang dari sama dengan 1 dan mengembalikan false. Selanjutnya metode yang kedua adalah branch coverage atau cakupan cabang. Di sini kita memastikan semua kemungkinan cabang logika di kode sudah diuji. Dengan cara yang pertama uji dengan n sama dengan 4. Di sini masuk ke loop dan ketemu i sama dengan 2 di mana 4 mod 2 sama dengan 0. Jadi masuk ke cabang return false. Selanjutnya uji dengan n sama dengan 5. Di sini masuk ke loop tapi tidak ada pembagi habis. Jadi melewati cabang if n mod i sama dengan 0 dan akhirnya mengembalikan true. Untuk metode yang terakhir, metode ketiga yaitu path coverage atau cakupan jalur eksekusi. Di tahap ini kita memastikan semua jalur eksekusi dalam program sudah diuji. Dengan cara yang pertama adalah uji dengan n sama dengan min 1. Di sini langsung masuk ke kondisi if n kurang dari sama dengan 1 dan mengembalikan false atau mengambil jalur berbeda dari angka positif. Kemudian uji dengan n sama dengan 3, di sini masuk ke loop, tapi karena tidak ada pembagi habis, fungsi tetap mengembalikan true. Jadi yang pertama adalah black box testing, di mana metode pengujian perangkat lunak dilakukan tanpa mengetahui struktur internal atau kode sumber dari sistem yang diuji. Nah, pengujian ini tuh fokusnya pada validasi fungsi hasil berdasarkan input dan juga output yang dihasilkan tanpa memperhatikan bagaimana proses tersebut berlangsung di dalam sistem. Yang kedua adalah tujuan dari black box testing itu sendiri. Jadi yang pertama itu memastikan kesesuaian dengan spesifikasi. Caranya dengan menguji apakah perangkat lunak bekerja sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan pengguna. Kemudian yang nomor 2 itu ada mengidentifikasi bug dan error atau ketidaksesuaian. Jadi ini tuh mendeteksi kesalahan, kecacatan, atau perbedaan antara hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Kemudian yang ketiga ada evaluasi performa dan keamanan, di mana kita menguji kinerja aplikasi dalam berbagai kondisi serta menilai keamanannya terhadap potensi celah keamanan atau eksploitasi. Selanjutnya nomor 4 adalah meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan memberikan umpan balik bagi pengembang agar perangkat lunak lebih stabil dan handal sebelum dirilis ke pengguna.
Selanjutnya ada karakteristik black box testing. Jadi yang pertama itu pengujiannya independen atau penguji tidak perlu memiliki pemahaman mendalam terkait kode sumber atau implementasi sistem sehingga hanya memberikan penilaian yang lebih objektif. Yang nomor 2 ada berorientasi pada fungsionalitas di mana pengujian dilakukan dengan fokus memastikan fitur dan fungsi perangkat lunak beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga ada berbasis spesifikasi dan skenario pengguna. Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen spesifikasi dan berbagai skenario pengguna yang mencerminkan kebutuhan dari pengguna. Selanjutnya yang terakhir adalah dapat digunakan untuk berbagai jenis pengujian. Bisa diterapkan dalam berbagai jenis pengujian itu seperti validasi input, pengujian antarmuka pengguna, dan pengujian kompatibilitas dengan platform yang berbeda. Untuk metode dari pengujian black box ini sendiri, yang pertama ada partisi kesetaraan atau equivalent partitioning, di mana pendekatan ini membagi data input ke dalam kelompok-kelompok yang dianggap berperilaku serupa, sehingga cukup menguji satu perwakilan saja dari setiap kelompok untuk mendapatkan hasil yang bisa mewakili seluruh kategori tersebut. Yang nomor 2 ada analisis batas nilai atau boundary value analysis, di mana mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi pada batas minimum dan maksimum suatu input. Pengujian ini tuh biasanya seringkali ditemukan bug di titik transisi atau perubahan nilai input. Yang nomor 3 ada pengujian tabel keputusan atau decision table testing, di mana tabel ini digunakan untuk memetakan berbagai kombinasi input dan output yang diharapkan, yang bisa membantu dalam menguji skenario kompleks dengan banyak kondisi. Selanjutnya yang nomor 4 ada pengujian transisi keadaan atau state transition testing, di mana metode ini menguji bagaimana sistem berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya berdasarkan input tertentu. Nah, teknik ini sering digunakan dalam sistem yang memiliki alur kerja berbasis status seperti autentifikasi pengguna atau mesin ATM. Yang nomor 5 ada pengujian transisi keadaan atau state transition testing, di mana mengevaluasi bagaimana pengguna sebenarnya berinteraksi dengan sistem, memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna di skenario dunia nyata. Selanjutnya nomor 6 ada pengujian grafik penyebab dan akibat cause effect graph testing, di mana akan digunakan diagram grafis untuk menghubungkan penyebab input dan akibat output guna mengidentifikasi bagaimana kemungkinan hubungan antara variabel dalam sistem. Yang nomor 7 ada pengujian fuzz atau fuzz testing, melibatkan pemberian input yang tidak valid, acak, atau tidak terduga ke dalam sistem untuk melihat bagaimana sistem merespon terhadap kesalahan atau keserangan keamanan. Nomor 8 ada pengujian kombinasi input atau all-pairs testing, di mana menguji kombinasi pasangan nilai input yang berbeda untuk mengidentifikasi cacat yang mungkin muncul akibat interaksi antar variabel. Keunggulan black box ini sendiri, jadi yang pertama tidak memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam, karena metode ini tuh fokusnya pada fungsionalitas tanpa melihat kode sumber. Jadi bisa dilakukan oleh tim tester dengan latar belakang non teknis seperti tim QA atau pengguna akhir. Yang nomor 2 adalah berorientasi pada pengalaman pengguna, di mana menitik beratkan pada cara pengguna berinteraksi dengan sistem, membantu dalam mendeteksi masalah yang berdampak langsung pada usability dan user experience. Yang nomor 3 adalah cocok untuk berbagai jenis pengujian. Ini bisa diterapkan di berbagai pengujian perangkat lunak seperti pengujian fungsional, regresi, penerimaan, dan validasi sistem. Yang nomor 4 ada efektif dalam menemukan cacat pada fungsionalitas, mampu mengidentifikasi bug atau error yang berkaitan dengan proses bisnis dan output sistem, terutama dalam aplikasi yang berbasis transaksi atau layanan online. Kemudian yang nomor 5 dapat digunakan pada tahap awal pengembangan, bahkan sebelum kode final dikembangkan dengan menggunakan prototype atau spesifikasi sistem. Yang nomor 6 memastikan kepatuhan terhadap standar industri dengan menggunakan apakah sistem tersebut mematuhi persyaratan bisnis, regulasi, atau standar industri tertentu seperti ISO, GDPR, dan HIPAA. Di balik banyaknya keunggulan yang dimiliki oleh black box, ada juga kelemahannya. Yang pertama adalah tidak bisa mengungkapkan kesalahan dalam struktur internal, karena black box ini kan hanya dari
alurnya. Jadi tidak bisa mengevaluasi kode sumber atau algoritma yang digunakan. Yang nomor 2 adalah ketergantungan atau spesifikasi sistem, di mana jika spesifikasi sistem tidak lengkap atau tidak akurat, pengujian juga kehilangan cakupan penting dan melewatkan skenario yang harusnya diuji. Yang nomor 3 adalah membutuhkan banyak sekali kasus uji, karena ini harus mencakup semua kemungkinan skenario. Pengujian juga memerlukan banyak test case yang bisa meningkatkan biaya dan waktu pengujian. Yang nomor 4 adalah mengidentifikasi kasus uji negatif, di mana menentukan semua kemungkinan skenario kesalahan bisa menjadi tantangan, terutama jika sistem memiliki banyak kondisi dan variasi input yang kompleks. Yang nomor 5, kurang efektif dalam pengujian performa, tidak dapat mengukur aspek non-fungsional seperti efisiensi algoritma, penggunaan memori, atau kestabilan sistem saat menghadapi beban yang tinggi. Yang terakhir adalah tidak menjamin keamanan aplikasi secara menyeluruh, karena pengujian ini tidak selalu dapat mendeteksi kerentanan keamanan. Perlu dikombinasikan dengan pengujian keamanan seperti penetration testing. Baik, selanjutnya adalah contoh black box testing. Misalnya kita punya fitur login di aplikasi di mana user masukin username dan password. Nah, kalau benar, muncul pesan login berhasil, dan kalau salah, akan muncul pesan login gagal. Buat ngetes apakah sistem login ini berjalan dengan baik, kita melakukan beberapa pengujian. Yang pertama yaitu valid input atau data benar. Di sini kita coba login pakai username dan password yang benar, sehingga input yang dimasukkan untuk username adalah user123 dan untuk password adalah pas123. Di sini output yang diharapkan adalah login berhasil. Artinya, sistem bisa mengenali login dengan baik. Untuk yang kedua yaitu invalid input atau data salah. Di sini kita coba login pakai password yang salah buat ngecek apakah sistem bisa mendeteksi kesalahan. Sehingga input yang dimasukkan untuk username adalah user123 dan untuk password adalah wrong pass. Sehingga output yang diharapkan adalah login gagal. Kalau tetap bisa login berarti ada bug di sistemnya. Untuk yang ketiga yaitu boundary testing atau batas input. Di sini kita mengecek gimana sistem bisa merespon input yang kosong. Sehingga input yang dimasukkan untuk username adalah kosong dan untuk password adalah pas123. Output yang diharapkan di sini adalah login gagal. Ini buat ngecek apakah sistem memvalidasi input kosong atau enggak. Kemudian yang terakhir yaitu keempat adalah error handling atau penanganan kesalahan. Kita mencoba kasus di mana password dikosongin buat lihat apakah sistem tetap bisa menangani error dengan baik. Sehingga input yang dimasukkan untuk username adalah user123 dan password adalah kosong. Di sini output yang diharapkan adalah login gagal. Ini penting buat mencegah bug atau celah keamanan. Selanjutnya ada fokus pengujian. White box testing, yang pertama ada cakupan kode, yaitu memastikan semua bagian kode diuji dan jalur logika. Yang kedua alur kontrol, menguji alur eksekusi program seperti percabangan dan perulangan. Selanjutnya ada black box testing. Yang pertama fungsionalitas, itu memverifikasi bahwa semua fitur sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi, dan validasi input output, memastikan sistem menerima input yang valid dan menghasilkan output yang sesuai. Selanjutnya ada desain test case. Yang pertama itu white box testing. Memastikan semua bagian kode diuji secara menyeluruh, menemukan bug yang tersembunyi dalam logika atau alur kontrol, dan meningkatkan kualitas kode dengan memverifikasi kebenaran implementasi. Lalu black box testing, memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna, dan test case yang terstruktur, memudahkan pelacakan bug dan evaluasi hasil. Ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan white box testing yaitu menguji struktur internal kode secara mendalam dan meningkatkan optimasi serta keamanan kode. Sedangkan black box testing fokus pada fungsionalitas sistem dan mudah dilakukan oleh tim non-teknis. Sedangkan kekurangannya yaitu white box testing membutuhkan keahlian teknis, memakan waktu dan kurang efisien untuk sistem besar. Sedangkan black box testing tidak menguji logika internal kode dan mungkin melewatkan bug yang tersembunyi. Jadi untuk kesimpulannya, white box testing dan black box testing adalah dua metode pengujian perangkat lunak. White box testing fokus pada struktur internal, kode, dan logika program, memerlukan pengetahuan teknis untuk memastikan kebenaran implementasi kode, serta mengidentifikasi bug tersembunyi dan optimasi kode. Sedangkan black box testing berfokus pada fungsionalitas,
Sistem dari POV pengguna tidak memerlukan pengetahuan kode internal dan bertujuan memverifikasi kesesuaian sistem dengan persyaratan fungsional. Sementara white box testing ideal untuk menguji logika internal, black box testing lebih efektif untuk memastikan pengalaman pengguna dan fungsionalitas sistem secara keseluruhan. Keduanya penting mencapai kualitas perangkat lunak yang optimal. Terima kasih.